hati-hati, itu Jokowi manusia aneh, presiden terburuk yang pernah dikirim neraka ke bumi. Saya angkat bendera melawan Jokowi itu 2016. Setelah kami ke istana itu beritahu, Jokowi jangan lakukan ini, jangan lakukan ini. 1, 2, sampai 10. Saya minta itu. Sampai saya pertaruhkan harga diri saya. Pak Jokowi, kalau Bapak tidak percaya saya, Bapak punya aparat keamanan, silakan telusuri siapa saya. Saya belum pernah mengatakan sesuatu ini. Kenapa? Karena saya sudah mencurigai watak Jokowi itu. Bapak tahu, 2 minggu sebelum pelantikan presiden itu saya datang ke wakil presiden, namanya Maruf Amin. Apakah saya datang ke sana minta jabatan? Enggak. Saya 3 orang dari UI itu datang ke sana, hanya beritahu, Pak Yai, hati-hati, itu Jokowi manusia aneh. Beritahu begitu, itu bukan menghasut. Saya tidak datang ke sana memprovokasi itu. Saya mau beritahu Bapak Ibu bahwa ada orang yang dia luka-lukan jadi presiden, sebenarnya itu berbahaya bagi Indonesia. Tapi siapa lagi yang saya mau jelaskan? Siapa yang mau terima pendapat saya? Ketika semua teman-teman saya mengatakan Jokowi itu bagus, orang dari desa. Anda tidak perlu tahu, tidak pernah tahu bahwa Jokowi itu sudah lama dipersiapkan. Informasi itu yang tidak sampai ke tangan Bapak Ibu, sehingga mudah sekali ditipu oleh media, mudah sekali ditipu oleh para bandit-bandit politik yang dari kampus-kampus itu, akademisi, dosen, intelektual, mudah sekali kan tidak dikasih duit, suruh ngomong dia, Bapak ikut semua. Apa jadinya sekarang? Menyesalkan kita pelihara Jokowi. Dan setelah celakanya itu bukan berakhir Jokowi, ada lagi yang ada titip. Karena itu saya bilang, saya tulis di situ, Pak, Jokowi adalah presiden terburuk yang pernah dikirim neraka ke bumi. Benarkah Jokowi orang terlicik di dunia ini? Komisi ASN dibubarkannya agar Jokowi bisa pilih rektor UGM pilihannya. Saya ingat sekali bahwa di masa pemerintahan Jokowi, Komisi ASN dibubarkan. Padahal Komisi ASN adalah penjaga meritokrasi gitu. Dan yang paling ngotot membubarkan namanya Pak Luhut Panjaitan. Jadi ceritanya gini, masalah ijazah ini kan nggak selesai-selesai. Nah, pada pemerintahan Jokowi, Komisi ASN dibubarkan. Padahal Komisi ASN adalah penjaga meritokrasi dan yang paling ngotot untuk membubarkan itu namanya Luhut Panjaitan. Nah, dia muncul dengan pikiran, tunjuk langsung rektor UGM. Nah, dari sinilah muncul kerusakan itu hingga saat ini, anjir. Dari situ kalian tahu kan sekarang kenapa rektor UGM bela Jokowi ini? Karena dia ditunjuk oleh Jokowi langsung. Licik banget kan Jokowi ini, anjir. Kenapa dia bubarkan Komisi ASN? Agar dia bisa pilih rektor pilihannya. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini, baik langsung maupun tidak langsung, dengan rupa atau dalih apapun juga, tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun juga. Bahwa saya akan setia dan taat kepada negara Republik Indonesia. Bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan, atau menurut perintah harus saya rahasiakan, atau menurut perintah harus saya rahasiakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan dengan sungguh-sungguh dan berjanji. 1. Bahwa saya akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Bahwa saya akan menjaga segala sesuatu yang menurut sifatnya rahasia atau berkaitan dengan jabatan saya wajib dirahasiakan. 3. Bahwa saya selamat kepada Bapak Jokowi yang bisa merusak negeri ini sangat luar biasa. Adili mantan Presiden Jokowi. Ular berkepala 2 ini memang harus dipenggal. Kira-kira untuk memperbaiki kerusakan geografi, demografi, kondisi sosial dan politik yang dibuat oleh Presiden Jokowi, 100 tahun bisa kembali sempurna nggak? Korea Selatan bisa mengadili pemimpin-pemimpinnya yang salah. Karena itu salah satu yang harus dituntut adil mantan Presiden Jokowi. Kembalikan harta kekayaan, kembalikan kebijakan-kebijakanmu yang salah. Ular berkepala 2 dalam peribahasa memang adalah orang-orang yang munafik. Ular berkepala 2 itu memang hidupnya digorong-gorong. Ular berkepala 2 ini memang harus dipenggal.
dan belum pernah ada dalam sejarah politik Indonesia kecuali Budi Soekarno ya. Anda bisa lihat misalnya Soeharto misalnya berusaha untuk menjadikan anaknya sebagai menteri aja baru tutup baru akhir-akhir ya kan? Tapi Jokowi cukup hanya 5 tahun 6 tahun mantu dan anaknya bisa menjadi gubernur dan wali kota. Itu betapa powerful pun gitu loh. Dan orang tidak bisa mengatakan bahwa itu mereka berkompetisi dengan fair. Kenapa? Karena tetap influence Jokowi itu ada di balik itu semua. Anda lihat di luar negeri misalnya, politik dinasti itu bisa Kennedy misalnya. Kennedy itu kan maju setelah yang satu turun. Atau George Bush misalnya. George Bush maju, kemudian anaknya maju ketika dia sudah tidak jadi presiden. Tapi kalau Jokowi anaknya maju ketika dia masih tetap jadi presiden. Orang milih bagaimanapun juga karena pengaruh bapaknya. Tidak mungkin juga gitu loh. Setidaknya 20-30% orang milih karena bapaknya. Jadi politik dinasti itu sejak awal sebenarnya sudah dibangun oleh Jokowi. Siapa bilang bencana Sumatera itu ansi bencana ekologi? Apa yang terjadi hari ini di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara itu adalah bencana ekologi akibat bencana politik dari kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan selama periode 10 tahun Jokowi yang membiarkan hutan kita dikonversi menjadi sawit, membiarkan pembakaran hutan, membiarkan ya hutan yang harusnya bisa menjadi mangkuk besar menampung air yang hujan itu dinarasikan sebagai rizki, bisa dibagikan ke tanah-tanah sehingga bisa menumbuhkan pohon menjadi rizki. Tapi ketika hutan itu digunduli oleh oligarki sawit dan izin-izinnya diberikan oleh saudara Joko Widodo selama 10 tahun, maka air yang tadinya itu bisa menjadi berkah langsung luruh ke daratan dan menyapu semua yang di atasnya. Gila loh, satu keluarga udah bikin sin parpol sesepuh. TNI dibelah dua, Polri dibelah dua, bagi-bagi jabatan dari gini hari. Bodoh deh gue, orang mau bilang gue cengeng gak apa nih? Pasti gak bisa bohong. Saya mendapat informasi dari sumber yang terpercaya bahwa Joko Widodo memaksakan orang-orang tertentu untuk tetap menjadi menteri. Kalau tidak, maka masalah Prabowo misalnya atau keluarganya itu akan dibongkar. Misalnya seperti itu. Atau disebutkan bahwa kalau tidak mau mengikuti keinginan Jokowi untuk mengangkat orang-orang tertentu menjadi menterinya, maka ekonomi akan diganggu. Atau pengeluaran akan yang menjadi barisan dari Joko Widodo itu akan membuat ekonomi Indonesia terganggu, dan dengan begitu nanti bisa terjadi chaos dan ujungnya bisa terjadi proses impeachment atau Prabowo itu digagalkan atau diminta untuk mundur dari jabatannya sebagai presiden. Kita menghadapi musuh dalam selimut yang tidak menginginkan negara kita bangkit ekonominya. Perbaiki. Ya, ini penting sebagai tantangan masa depan bagi bangsa Indonesia. Sedikit lagi mengenai sumber daya alam kita. Kita memiliki nikel yang sangat besar. Kita memiliki bauksit yang sangat besar. Tapi yang terjadi adalah orang keluar pelabuhan tanpa pemeriksaan. Orang keluar bandara tanpa diperiksa. Begitu kita melakukan tindakan-tindakan penertiban, kita lakukan pemeriksaan, orang-orang yang biasa lolos tanpa pemeriksaan masih merasa tidak ada pemeriksaan. Pada satu hari dia lewat dengan membawa ilegalnya itu ke Tanggor. Tanggor itu apa ya? Apa itu? Saya lupa ya. Saya terlalu lama tinggal di Jakarta jadi saya susah itu. Kepegang sama petugas. Ternyata dia lupa bahwa hari ini sudah ada pemeriksaan. Jadi sebelumnya itu dia laksanakan aja keluar masuk bawa ilegal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat HSNL dimanapun berada, semoga sahabat diberikan kesehatan ya, lahir dan batin. Dan semoga selalu diberikan rezeki yang manfaat berkah melimpah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan selalu dijaga oleh Allah lahir dan batinnya. Dan sahabat jangan lupa juga seperti biasa kita doakan ya sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang terkena bencana ya, baik di 3 provinsi yang terdampak maupun bencana-bencana yang juga terjadi di hampir seluruh Indonesia ya, di Pulau Jawa juga. Sahabat, mungkin
para tokoh itu ya sudah muak ya dengan kondisi dan yang kita pahami memang Pak Jokowi ini adalah salah satu tokoh yang penuh anomali ya, sehingga kalau kita perhatikan komentar dan pernyataan-pernyataan para tokoh ini sangat-sangat menohok gitu ya. Bahkan tadi di awal luar biasa ya. Sampai juga ada yang mengatakan ini saya pernah melihat sebuah video yang menyatakan Dajjal Junior gitu ya. Wah, ini luar biasa ya. Sampai ada yang berani mengatakan demikian. Maka Pak Jokowi ini hancur ya nama baiknya itu ya. Kalau memang pernah punya nama baik begitu ya. Dan kita juga bisa memahami kenapa ijazah ini selalu dilindungi oleh UGM, oleh rektor UGM. Ternyata di salah satu sumpah jabatan atau apa ya itu ya, itu bahwa memang harus menjaga rahasia gitu ya. Entah maksudnya kemana, tapi publik sering sekali menginterpretasikan, menduga bahwa yang dimaksud mungkin salah satunya adalah menjaga kerahasiaan dari ijazah Pak Jokowi ini. Terbukti UGM selama ini kan tidak pernah menunjukkan ya baik salinan atau apapun kecuali dalam sebuah pernyataan yang menyatakan riwayat pendidikan Jokowi. Ini juga teka-teki ya. Nah dari situ kita juga bisa pahami bahwa memang tidak sesederhana yang kita bayangkan ya untuk membuktikan Pak Jokowi punya atau tidak ijazah aslinya. Itu kan rumit gitu ya kesannya itu ya. Semua yang sudah di Pak Jokowi itu cukup jadi rumit ya. Sesuatu yang sangat sederhana tinggal ditunjukkan saja karena rakyat berhak dong kan, rakyat bayar pajak, beliau masih jadi pejabat danantara gitu kan. Artinya dia adalah pejabat publik dan jadi sebuah hal yang dibolehkan ya menurut aturan bahwa rakyat boleh melihat dokumen publiknya gitu ya. Tapi ya ternyata seperti itu, jadi rumit semua, ruwet. Oke sahabat, itulah beberapa pernyataan dari para tokoh yang tidak perlu saya bahas lebih dalam karena pasti itu sudah sangat nyata ya, secara verbal disampaikan seperti itu komentar para tokoh, termasuk Pak Jenderal ya Purnawirawan Pak Gatot Nurmantio itu ya. Bahkan di terakhir ya Pak Syafri Samsudin sampai menyinggung masalah musuh dalam selimut. Seringkali ini dihubungkan juga dengan LBP ya. Ada yang menginterpretasikan setidaknya di Gelora News ya itu di caption juga ada bahwa ada hubungannya kalau disebut dengan musuh dalam selimut itu salah satunya ya LBP ya dan kroni-kroninya, oligarki ya atau koruptor ya, perusak lingkungan juga. Oke, itu saja. Semoga bermanfaat dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk subscriber dan siapapun yang menonton channel ini, saya doakan semoga selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Tetap semangat, tetap berdoa untuk saudara-saudara kita, tetap sehat dan salam akal waras merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.